Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 505-507 dia adalah bos aula giok emas. Liu Zihe, Yu Qiao, dan rombongan Ouyang Tian lainnya menunggu di pintu masuk aula emas dan giok selama hampir 20 menit, tetapi mereka sama sekali tidak melihat Sue Changkong. Pihak Liu Zihe hampir mengumpat keras, "Sial, apa-apaan ini, kau benar-benar membuatku menunggu begitu lama." Orang tua ini pasti akan berdebat dengan bocah Sue Changkong itu. Setelah itu, Liu Zihe menyingsingkan lengan bajunya dan hendak bergegas masuk ke kuil giok emas. Namun, ia dihentikan oleh Ouyang Tian yang ada di sampingnya. Melihat Liu Zihe seperti ini, Ouyang Tian sangat gugup di dalam hatinya. Di antara mereka berempat, hanya Ouyang Tian yang tahu sepenuhnya kekuatan kuil giok emas. Bos di balik layar di aula Jin Yu adalah Dr. Jenius Conor Sue yang linhainya dikenal oleh semua orang. Fondasi Conor Sue sangat dalam, dan sudah dapat dianggap sebagai seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Tentu saja, dibandingkan dengan Conor Sue, bos kuil giok emas jauh lebih sulit untuk diajak main-main. Saudara Liu, jangan tidak sabar. Jika Anda terburu-buru seperti orang barbar, itu akan menjadi tidak terhormat. Karena wajah Ouyang Tian, Liu Zihe hanya bisa memarahinya. Dibandingkan dengan Liu Zihe, Fei Zhongli jauh lebih licik. Setelah menunggu lama, Sue Changkong masih tidak melihat siapapun, jadi Fei Zhongli memutuskan untuk mengobrol dengan para pelanggan yang baru saja keluar dari kuil giok emas. Tetua, ada apa? Tetua, apakah Anda baru saja keluar dari kuil giok emas? Saya tidak tahu apakah Anda pernah mencoba hidangan baru di aula giok emas. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, ya, saya sudah mencicipinya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mencicipinya hari ini. Saya tidak menyangka orang tua ini telah mencicipi hidangan segar. Orang tua, bagaimana hidangan baru di aula giok emas? Apakah lezat? Orang tua itu merasa senang dengan dirinya sendiri dan berkata dengan ekspresi berlebihan, enak. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai lezat. 5 hidangan baru yang disajikan oleh aula emas dan giok hanyalah sebuah karya seni. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam hidupku, aku belum pernah makan makanan yang begitu lezat. Saat dia berbicara, orang tua itu mengenang kembali rasa yang lezat itu. Dia mendesah pelan dan berkata, untuk dapat menikmati makanan lezat seperti itu selama sisa hidupku, aku tidak akan menyesalinya bahkan jika aku mati. Fei Zhongli tidak pernah menyangka bahwa tetua di depannya benar-benar akan memberikan penilaian yang begitu tinggi terhadap hidangan baru di kuil giok emas. Hatinya benar-benar gelisah, dan dia bahkan mulai terkejut. Orang-orang biasa akan berkata bahwa sulit untuk bersuara, tetapi Fei Zhongli melihat pemandangan yang sama sekali berbeda di pintu masuk aula emas dan giok. Setelah bertanya kepada belasan pelanggan yang keluar dari kuil giok emas, Fei Zhongli hampir semuanya menerima jawaban yang sama, yaitu berseru tanpa henti. Pada dasarnya, semua orang percaya bahwa hidangan baru ini adalah yang paling sempurna yang pernah mereka makan sepanjang hidup mereka. Tepat ketika Liu Zihe sangat marah dan tidak dapat berkata apa-apa, dan ketika Fei Zhongli terus-menerus mencari informasi tentang kegiatannya sendiri, sesosok berjalan keluar dari aula besar kuil giok emas. Liu Zihe melihat ke atas dan ke bawah, tetapi sayangnya, orang yang datang bukanlah Sue Changkong yang ingin dia lihat. Pemuda berusia sekitar 30 tahun ini, mengenakan jas dan kacamata yang elegan, tersenyum hangat ketika dia melihat Liu Zihe, Bos Ouyang, Bos Liu, Bos Yu, Bos Fei, sungguh tamu yang langka, angin macam apa yang membawa kalian ke sini hari ini? Liu Zihe, Yu Qiao dan Fei Zhongli saling memandang, seolah-olah mereka tidak tahu siapa pemuda di depan mereka ini. Hei, nak, siapa kamu, di mana Sue Changkong? Liu Zihe bertanya tanpa jejak kesopanan. Pemuda itu tidak malu dengan pertanyaan-pertanyaan kasar ini, dia hanya tertawa, oh, saya lupa memperkenalkan diri, saya adalah anak baru Jin Yu Mantang, saya dipanggil Lu Guangyao. Enyahlah. Aku tidak tahu apakah Lu Guangyao adalah anakku atau bukan, aku hanya mengenalnya, dan kau menyuruhnya keluar dan menemuiku. Liu Zihe sangat marah. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang bos besar dari sebuah rumah makan, dan Sue Changkong sebenarnya tidak datang menemuinya secara pribadi, dan bahkan mengirim seorang anak kecil. Bukankah ini dengan sengaja memberi mereka muka? Lu Guangyao terkekeh, Bos Liu, CEO kami telah menyiapkan ruang pribadi di toko dan sedang menunggu kalian.
Jika Anda tidak keberatan, silakan ikuti saya. Lu Guangyao bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Liu Zihe secara langsung, dia hanya tertawa sepanjang waktu. Ini juga salah satu cara hidup Lu Guangyao. Itu adalah aturan kuno untuk tidak memukul wajah yang tersenyum dan Liu Zihe hanya bisa menahan amarahnya, tidak ada tempat baginya untuk melampiaskannya. Meskipun mereka tidak melihat Sue Changkong datang untuk menyambut mereka tidak senang, tetapi mereka berempat tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkinkah mereka berdiri di pintu masuk dan bersikeras agar Sue Changkong datang menyambut mereka? Menelan amarah mereka berempat dipimpin oleh Ouyang Tian dan memasuki aula emas. Melihat kuil giok emas yang baru saja direnovasi, Ouyang Tian tertegun dan berpikir dalam hati, aula ini penuh dengan kemegahan emas dan giok, hanya saja gaya dekorasinya lebih tinggi satu tingkat dari restoran cendekiawan nomor 1 saya. Namun, hal yang sama tidaklah sama di mata orang yang berbeda. Liu Zihe dan dua orang lainnya juga mengamati dengan saksama dekorasi kuil giok emas, tetapi kesimpulan mereka adalah kebalikannya. Mereka tidak merenungkan kekurangan mereka sendiri, tetapi mengutuk dalam hati mereka, sialan, kuil giok emas ini benar-benar kaya. Ketika mereka memikirkan hal ini, Liu Zihe dan dua orang lainnya memperlihatkan mata merah mereka sekali lagi, wajah mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Setelah beberapa tikungan dan tikungan, mereka berempat dituntun ke sebuah kamar pribadi oleh Lu Guangyao. Kamar pribadi itu tenang dan elegan, dan tampak sangat nyaman. Ada dua orang di ruangan itu, seorang sosok paruh baya berusia 40-an dengan ekspresi tenang. Jika itu bukan Sue Zhangkong, lalu siapa lagi? Ada juga seorang pemuda tampan berusia 17 atau 18 tahun. Orang lain mungkin tidak mengenali pemuda ini, tetapi Ouyang Tian mengenalinya. Itu adalah Kevin Ye. Melihat Kevin Ye benar-benar mengawasi seluruh aula emas dan giok hari ini, jantung Ouyang Tian melonjak sejenak karena dia memiliki firasat buruk. Kemudian, matanya menyapu Liu Zihe dan dua orang lainnya di sampingnya. Dia memiliki keinginan untuk mengutuk mereka. Melihat Ouyang Tian dan dua orang lainnya memasuki ruangan, Sue Changkong berdiri dan berkata dengan senyum yang tidak mencapai matanya, Saudara Ouyang, Saudara Fei, Saudara Liu, dan Saudara Yu, kalian berempat telah datang ke ruang giok emas kecilku hari ini. Itu benar-benar membawa cahaya ke toko kecilku. Liu Zihe mendengus dingin saat sudut mulutnya berkedut, Saudara Sue, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, bukan hanya bisnis kuil giok emasmu yang hebat, kamu juga telah berkembang cukup banyak. Terima kasih, teman-temanku. Ayo, silakan ke sini, aku akan memperkenalkan kalian kepada seseorang. Sue Changkong kemudian dengan hormat datang ke sisi Kevin Ye dan berkata, semuanya, ini bos besarku, Kevin Ye. Dia mendengar bahwa beberapa dari kalian bertemu satu sama lain hari ini, jadi dia secara khusus menyiapkan meja anggur encer. Fei Zhongli dan Yu Qiao saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar kata-kata Sue Changkong, Liu Zihe juga mulai menilai pemuda yang tubuhnya dipenuhi dengan kesombongan. Tetapi dengan sangat cepat, wajah Liu Zihe dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia adalah bos besar kuil giok emas. Siapa yang akan mempercayainya? Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang direncanakan Sue Changkong. Sambil berpikir, Liu Zihe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka. Oh, Saudara Sue, seluruh aula emas dan giokmu semakin banyak pulang, untuk benar-benar menemukan anak yang basah di belakang telinga untuk menjadi bos, tes, itu benar-benar. Ketika kata-kata Liu Zihe keluar, seluruh aula dipenuhi dengan aura dingin yang ekstrim. Wajah Sue Changkong langsung berubah. Tentu saja, mereka tidak percaya, bahkan Fei Zhongli dan Yu Qiao tidak percaya bahwa seorang anak kecil yang bahkan belum dewasa bisa menjadi bos kuil giok emas, sialan. Namun, tepat pada saat ini, Ouyang Tian melakukan sesuatu yang membuat mereka bertiga semakin bingung. Ouyang Tian bergegas ke sisi Kevin Ye dengan senyum di wajahnya, Tuan Muda Ye, mengapa Anda ada di sini? Kevin Ye menoleh, menyipitkan matanya dan tertawa, mengapa? Saya di sini untuk melihat bisnis saya sendiri, apakah Tuan Muda Ouyang memiliki keberatan? Saya tidak berani. Ouyang Tian segera berkata, ekspresinya itu membuat Liu Zihe berlutut, menyebabkan mereka bertiga tercengang. Bab 506 terlalu banyak melebih-lebihkan. Penampilan Ouyang Tian, di mata Liu Zihe, Yu Qiao, dan yang lainnya, agak aneh. Bagaimanapun, Ouyang Tian ini adalah penerus paling kuat dari salah satu dari tiga keluarga besar di Linhai. Meskipun dia tidak terlalu tua di mata Fei Zhongli dan yang lainnya, dia setidaknya lebih tua satu tingkat dari anak yang belum dewasa di depan mereka.
Mengapa Ouyang Tian begitu jinak di depan Kevin Ye seperti domba? Namun, kedua orang ini bersedia bertarung, sementara yang lain bersedia bertahan. Jadi, Liu Zihe dan dua orang lainnya tidak banyak bicara. Sebenarnya, ketika mereka pertama kali melihat Kevin Ye dan mengetahui bahwa dia adalah bos di balik seluruh kuil giok emas, Fei Zhongli dan yang lainnya sangat santai. Ini karena rubah-rubah tua yang licik ini bahkan tidak menempatkan Kevin Ye, anak kecil itu, di mata mereka. Di mata mereka, lawan sebenarnya bukanlah Kevin Ye, tetapi Sue Changkong. Namun, wajah Ouyang Tian penuh dengan kegelisahan ketika dia melihat Kevin Ye. Dia bahkan tidak bisa berdiri atau duduk. Bagaimanapun, pemuda menakutkan di depannya ini adalah eksistensi menakutkan yang dapat menghancurkan keluarga Tian hanya dengan lambaian tangannya. Kevin Ye tampaknya telah merasakan kegelisahan di hati Ouyang Tian, dan tertawa ringan, "Tuan muda Ouyang, jangan hanya berdiri di sana, karena Anda di sini, duduklah." Setelah melihat Kevin Ye memberikan tempat duduk, Ouyang Tian kemudian duduk di samping Kevin Ye dengan panik. Segera setelah itu, Kevin Ye menoleh dan berkata kepada Lu Guangyao yang berdiri di samping, "Redien, keluar dan lihat apakah bocah nakal Li Yuan itu sudah siap. Sekarang semua senior dari dunia kuliner ini ada di sini, jika kita membiarkannya lebih gesit, kita tidak mungkin membiarkannya menunggu terlalu lama." Lu Guangyao dengan cepat berkata, "Baik, bos, saya akan pergi ke dapur untuk mempercepatnya." Setelah itu, Lu Guangyao berbalik dan pergi. "Tuan muda Ouyang," Kevin Ye berkata lagi, tersenyum. Ouyang Tian segera berdiri, dan dengan wajah penuh rasa hormat, dia berkata, ini, Tuan muda Ye, Anda bisa langsung memanggil saya dengan nama saya, di depan Anda, saya tidak berani memanggil Anda Tuan muda." Haha. Kevin Ye tertawa hambar dan mengangguk. "Baiklah kalau begitu, saya akan memanggil Anda Ouyang saja." Dengan itu, wajah Kevin Ye sedikit berubah saat dia mengucapkan setiap kata, "Ouyang, apakah Anda sudah menyelesaikan masalah yang saya minta Anda lakukan sebelumnya?" Wakil Kepala Biro Keamanan Publik itu, mendengar itu, Ouyang Tian segera menyanjung, "Tuan muda Ye, saya tidak akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah yang Anda minta saya lakukan. Saya telah menyelidikinya, semua orang yang sebelumnya berpartisipasi dalam insiden itu telah saya tangani. Saya harap Tuan muda Ye akan merasa tenang." Itu bagus, itu bagus." Kevin Ye tersenyum dan mengangguk. Awalnya, Kevin Ye sudah melupakan masalah ini. Namun, hari ini saat dia tiba-tiba melihat Ouyang Tian, Kevin Ye bertanya kepadanya di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Kevin Ye mengatakan ini kepada yang lain dengan sengaja, untuk menghajar mereka. Namun, jelas bahwa Liu Zihe, Yu Qiao dan yang lainnya tidak menganggap serius kata-kata Kevin Ye. Meskipun Kevin Ye menyebut Yu Qiao sebagai senior tua, Liu Zihe dan dua lainnya, di seluruh ruang privat, Kevin Ye adalah satu-satunya yang membuat keributan. Sedangkan untuk ketiga orang itu, Kevin Ye bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Siapapun dengan mata yang jeli akan dapat mengatakan bahwa mereka tidak menempatkan Liu Zihe dan dua lainnya di mata mereka. Ketika Liu Zihe, Yu Qiao dan yang lainnya melihat bahwa Kevin Ye telah mengabaikan mereka, hati mereka dipenuhi dengan amarah. Sudut wajah gemuk Liu Zihe berkedut saat dia bergumam, apa-apaan ini? Saat dia mengatakan itu, Liu Zihe adalah orang pertama yang dengan tidak sopan menemukan tempat duduk. Yu Qiao dan Fei Zhongli juga memarahi, merasa sedikit tidak senang. Meskipun Kevin Ye tidak membuat masalah dengan mereka bertiga, dia tetap melihat mereka dari sudut matanya. Dengan mendengus dalam hatinya, dia berkata, kamu masih berani bersikap kejam setelah datang ke wilayahku. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapi kalian bertiga nanti." Kevin Ye, bos besar di balik layar, mengabaikan mereka semua. Liu Zihe hanya bisa menggunakan Sue Changkong. Dengan senyum puas di wajahnya, Liu Zihe melirik Sue Changkong dan berkata, "Saya katakan, Saudara Sue, bisnis Anda di Aula Giok Emas telah berkembang pesat akhir-akhir ini, dan saya pikir Anda berencana untuk membuka toko cabang. Saya ingin tahu apakah ada hal seperti itu." Sue Changkong menjawab dengan acuh tak acuh, "Hehe, Saudara Liu sangat berpengetahuan luas, memang, itu benar." Gagah. Fei Zhongli tertawa aneh, "Saudara Sue, tidak pantas bagimu untuk diam saja dan menghasilkan banyak uang. Jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya, mengapa kamu tidak mengundang kami saudara-saudara? Ini hanya bisnis kecil, bagaimana mungkin itu menarik perhatian Saudara Fei?" Sue Changkong berpura-pura rendah hati. Liu Zihe tidak menerima hadiah Sue Changkong. Sebaliknya,
dia mencubit janggut di sudut mulutnya dan berkata, memperluas toko kita, itu memang hal yang baik. Tetapi Saudara Sue, saya mendengar bahwa kamu telah mendapat banyak masalah baru-baru ini. Pertama ada kasus keracunan makanan, dan baru-baru ini beberapa koki tampaknya telah digali. Kemudian, Liu Zihe tersenyum dengan ekspresi kemenangan, kepala koki tidak ada di sini, bahkan Saudara Sue berani memperluas tokonya. Dengan semangat ini, saya khawatir kamu adalah satu-satunya di antara kita. Sue Changkong menatap Liu Zihe dan berpikir, aku tak pernah menyangka orang ini sungguh tidak tahu malu sampai sejauh ini. Namun di permukaan, Sue Changkong masih menunjukkan senyum yang tidak tergerak, kakak Liu terlalu lucu, jika tidak ada seorang pun yang tersisa di bumi saat ini, itu akan sama saja. Jika tidak ada banyak koki di bumi, itu akan baik-baik saja. Yah, beberapa baru saja pergi, dan beberapa lagi datang dari dapurku. Mereka bahkan membawakan beberapa hidangan baru yang lezat untukku, apakah kalian ingin mencobanya? Hehe, inilah yang kami, para saudara maksudkan dengan datang ke kuil giok emas hari ini. Pertama, kami di sini untuk mempelajari strategi manajemen Saudara Sue, dan kedua, untuk mencoba hidangan baru yang disebut Saudara Sue. Benar, itulah artinya. Liu Zihe, Yu Qiao, dan Fei Zhongli bernyanyi bersamaan. Wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan niat baik, dan mereka memiliki ekspresi yang seolah-olah mereka tidak keberatan menonton pertunjukan itu. Bahkan saat ini, Liu Zihe masih belum menyerah. Dia tidak percaya bahwa dalam situasi di mana kepala koki tidak ada di sini, Sue Changkong akan mampu menciptakan hidangan baru. Percakapan santai mereka telah sepenuhnya memasuki telinga Ouyang Tian. Duduk di samping Kevin Ye, wajah Ouyang Tian mulai menjadi lebih buruk. Ouyang Tian adalah seseorang dari keluarga Ouyang, dan juga pemimpin mereka. Setelah berinteraksi dengan orang-orang ini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Ouyang Tian tidak mengetahui kepribadian Liu Zihe dan yang lainnya? Mendengar ejekan mereka, Ouyang Tian tahu bahwa orang-orang inilah yang menjadi alasan mengapa para koki di kuil giok emas digali. Jelas, orang-orang ini ada di sini untuk menonton pertunjukan. Namun, yang membuat Ouyang Tian semakin marah adalah orang-orang ini bisa saja menonton pertunjukan, dan bahkan menyeretnya. Oleh karena itu, kemarahan Ouyang Tian langsung terlihat di wajahnya. Kevin Ye memperhatikan semua ini dengan saksama. Melihat ekspresi Ouyang Tian, Kevin Ye berseru dalam hatinya, sepertinya Ouyang Tian anak ini ditipu di sini. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah menyingkirkan Ouyang Tian, tatapan Kevin Ye yang dipenuhi dengan senyuman namun bukan senyuman sepenuhnya terpaku pada mereka bertiga. Saya katakan, Saudara Sue, kapan kita bisa mencicipi hidangan baru Anda ini? Saya tidak sabar. Yu Qiao menyipitkan matanya. Liu Zihe juga menggoda mereka, ya, kami sudah duduk di sini begitu lama. Setelah itu, Liu Zihe berkata sambil tersenyum nakal, menurutku, Saudara Sue, tidak mungkin kau koki yang melarikan diri, kan? Di satu sisi, tepat saat ketiganya sedang mengolok-olok Sue Changkong, pintu ke ruangan lain tiba-tiba terbuka. Lu Guangyao memimpin dan berjalan masuk, diikuti oleh 5 pelayan wanita cantik. Masing-masing dari mereka memegang piring perak di tangan mereka. Sue Changkong tertawa, Saudara Liu, Saudara Yu, Saudara Fei, berbicara tentang Cao, kalian telah tiba, kalian baru saja menyebutkan hidangan baruku, dan kemudian mereka datang. Mereka bertiga terkejut, tetapi ketika Liu Zihe melihat bahwa mereka tidak menggoda Sue Changkong, dia mendengus pelan. Para pelayan cantik yang matanya terbuka lebar menatap mereka, dan kemudian terus menggoda mereka, cek, seluruh aula emas dan giok dipenuhi dengan emas, bahkan para wanita sangat cerdas. Berbicara tentang kenikmatan, kami para saudara tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Saudara Sue. Sue Changkong hanya mengucapkan beberapa kata hambar, silakan tertawa, silakan tertawa. Tidak lama kemudian, 5 piring perak diletakkan melingkar di atas meja. Lu Guangyao kemudian membuka 5 piring perak itu satu persatu, beraneka warna, amis, elegan, murni, ditakdirkan untuk bertahan selama 3 kehidupan. Lu Guangyao melaporkan nama-nama hidangan secara bergantian, sementara Liu Zihe dan 2 lainnya menatap hidangan di atas meja, mata mereka terbelalak. Meskipun mereka telah berkecimpung dalam bisnis makanan selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat hidangan yang begitu nyata dan seperti aslinya. Hanya berdasarkan penampilannya saja, kelima hidangan ini unik baginya. Hampir pada saat yang sama, hati mereka berdebar kencang. Itu adalah perasaan gugup yang tak terlukiskan. Namun, Liu Zihe masih tidak mempercayainya. Dia tertawa dan berkata, Saudara Sue,
kelima hidangan baru Anda ini, tidak peduli nama atau warnanya, semuanya luar biasa. Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Sue Changkong tertawa dingin, rasa. Tidakkah semua orang akan tahu begitu Anda mencicipinya? Liu Zihe, Yu Qiao, dan Fei Zhongli semuanya saling memandang. Pada akhirnya, Yu Qiao mengambil inisiatif untuk berseru, saya akan melakukannya. Mengatakan itu, Yu Qiao segera menggunakan sumpitnya untuk mencicipi sedikit. Dalam sekejap, Yu Qiao merasa lidahnya akan meledak, rasa seperti itu tidak terbayangkan. Segera setelah itu, Yu Qiao sama sekali tidak dapat mengendalikan tangannya, dan dengan liar mengacungkan sumpit, makan sambil berkata, enak, enak, sungguh sangat enak. Liu Zihe dan Fei Zhongli yang berada di samping memasang wajah penuh ketidakpercayaan, seraya berkata pada diri mereka sendiri pada saat yang sama, sial, ini terlalu dibesar-besarkan. Tampak percaya dan tidak percaya, Liu Zihe dan Fei Zhongli juga mengangkat sumpit mereka. Namun, mereka berdua sama seperti Yu Qiao. Ouyang Tian menyaksikan dari samping dan, karena rasa ingin tahunya, ingin bergerak juga. Namun, dia dihentikan oleh Kevin Ye secara pribadi, yang menggelengkan kepalanya ke arah Ouyang Tian. Ouyang Tian awalnya terkejut, tetapi ketika dia melihat ekspresi Kevin Ye, dia langsung berhenti bergerak. Ekspresi wajahnya mulai berubah penuh harap. Bab 507 Aku tidak tahu kau adalah bos seperti itu. Di dalam kotak kuil giok emas, pemandangan yang sangat aneh terus muncul. Sebagai manajer Aula Jinyu, Kevin Ye dan Sue Changkong bahkan tidak repot-repot melihat hidangan yang sangat memikat dan harum di atas meja. Di sisi lain, Liu Zihe, Yu Qiao dan Fei Zhongli, tiga orang yang datang untuk menonton Sue Changkong sebagai lelucon, terus-menerus melambaikan sumpit mereka dan menyapu awan. Meskipun mereka benar-benar tidak mau mengakuinya, Liu Zihe dan dua lainnya tetap tidak dapat menahan keinginan untuk mencicipi kelezatan ini. Bagaimana mengatakannya? Hati berkata tidak, tetapi mulut sangat jujur. Melihat bagaimana Liu Zihe dan dua lainnya melahap makanan mereka, Kevin Ye merasa tenang, senyum di matanya menjadi semakin misterius. Ouyang Tian, yang berada di samping, menoleh untuk melihat Kevin Ye. Enak, lezat, terlalu lezat. Bagaimana bisa ada makanan lezat seperti itu di dunia ini? Kakak Fei, jangan mencurinya. Melihat mereka bertiga hampir bertarung, senyum Kevin Ye semakin lebar. Makanan mengubah dunia, ini lebih dari sekadar omong kosong. Di sisi lain, senyum Sue Changkong berbeda dari senyum Kevin Ye. 5 hidangan di atas meja tidak banyak jumlahnya, dan setelah beberapa saat, Liu Zihe dan dua lainnya menghabiskan semuanya. Liu Zihe dan dua lainnya tanpa ekspresi saat mereka menatap piring makan kosong di atas meja. Meskipun mereka bertiga seperti segerombolan lebah ketika mereka berbagi makanan lezat tadi, ketika mereka mengingatnya kembali sekarang, mereka langsung dipenuhi rasa takut. Mereka bertiga melihat piring makan di atas meja, lalu melihat Sue Changkong yang tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan bergumam sendiri untuk waktu yang lama. Liu Zihe hanya merasakan perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya yang melonjak ke hatinya seperti air pasang. Mereka bertiga telah menghabiskan banyak upaya dan bahkan menghabiskan 2 juta untuk memburu ketiga koki dari kuil giok emas. Awalnya, dia ingin memberikan pukulan berat kepada kuil giok emas, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan hanya pihak Sue Changkong yang tidak terpengaruh, dia bahkan mengubah arah pedang dan dengan lancar mengeluarkan 5 hidangan baru, yang bahkan lebih kuat dari 5 hidangan sebelumnya. Hasil ini sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka bertiga. Dengan demikian, acara mencicipi berakhir. Ketiga orang itu saling memandang dengan wajah penuh kesedihan. Hur, bagaimana kabar kalian bertiga? Bagaimana perasaan kalian tentang hidangan baru kita di Golden Jade Mansion? Pada saat ini, Kevin Ye, yang selama ini terdiam, tiba-tiba tertawa dan berkata. Jelas bahwa nada suara Kevin Ye tidak bertanya, tetapi mengejek ketiganya. Meskipun mereka bertiga marah, mereka tidak bisa meledak. Pada akhirnya, Yu Qiao masih membuka mulutnya dengan getir dan berkata, tidak buruk, dengan makanan lezat berkualitas tinggi seperti itu, tidak heran seluruh kuil giok emas dipenuhi tamu. Kami malu pada diri kami sendiri, Mengatakan itu, Yu Qiao menundukkan kepalanya tanpa daya, seperti ayam jantan yang kalah dalam pertarungan. Di sisi lain, ekspresi Kevin Ye menjadi suram dan dingin, dan berkata dengan tegas, kalian bertiga, sekarang setelah kita mencicipi hidangan baru, sekarang saatnya untuk mulai bekerja. Aku, Ye, tidak berbohong di hadapan kalian. Fondasi kuil giok emasku sangat kuat, dan posisinya di Lin Hai tidak dapat digoyahkan.
Aku harap kalian bertiga dapat mengerti bahwa orang-orang ini tidak akan tergoyahkan oleh ide busukku. Alasan mengapa aku memilih untuk memperkenalkan hidangan baru hari ini adalah untuk memperingatkan para perusuh tersembunyi itu agar tidak memainkan trik tercela ini. Jika tidak, mereka akan mati dengan menyedihkan. Kata-kata itu dapat digambarkan sebagai sombong, langsung menyerang Huang Long. Mereka bertiga hampir tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan Ouyang Tian, yang berada di samping, juga merasakan rambutnya berdiri tegak saat dia berpikir, Tuan Muda Ye benar-benar hebat, apakah dia bermaksud untuk bertarung secara terbuka dengan 3 orang di depannya? Suasana di ruangan itu langsung turun ke titik beku. Setelah hening sejenak, Liu Zihe tiba-tiba berdiri, menunjuk Kevin Ye dan berkata dengan kasar, Bos Ye, apa maksudmu dengan ini? Kevin Ye tertawa dingin, bukankah begitu? Kamu, karena dicekik oleh Kevin Ye, Liu Zihe tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, dan jari-jarinya tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, Fei Zhongli juga berdiri, tetapi dia tidak berbicara dengan Kevin Ye, dan malah menatap Sue Changkong dengan ganas, Saudara Sue, bosmu terlalu banyak bicara, aku datang dengan niat baik untuk mendukungmu, Saudara Sue, tetapi bagaimana dia bisa menuangkan air kotor ini pada kita? Huff, kamu tidak hanya akan menjadi pelacur, kamu bahkan ingin mendirikan gapura peringatan. Kalian bertiga benar-benar hebat. Kali ini, yang berbicara bukanlah Kevin Ye, melainkan Lu Guangyao. Sebagai manajer lobi kuil giok emas, kata-kata Lu Guangyao memiliki makna yang jelas, yaitu mengikuti jejak pemimpin, dan yang menjadi pemimpin, tentu saja Kevin Ye. Dengan kata lain, ini juga merupakan pernyataan kesetiaan Lu Guangyao kepada Kevin Ye. Mengenai hal ini, Sue Changkong tidak mengatakan sepatah kata pun. Fei Zhongli sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa kartu trufnya sudah sepenuhnya berada di mata pihak lain, tidak ada gunanya mencoba membela diri sekarang. Sambil mengibaskan lengan bajunya, Fei Zhongli berkata dengan penuh kebencian, seperti kata pepatah, tidak ada pesta yang enak. Saudara Liu, Saudara Yu, mengapa kita harus menggunakan wajah panas kita untuk menempel pada orang lain yang dingin? Ayo pergi. Mereka bertiga sudah menyelidiki seluruh aula. Meskipun hasilnya di luar dugaan mereka, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Jelas bahwa Sue Changkong dan Kevin Ye sudah mencurigai mereka, dan apapun yang dia katakan, itu hanya akan berakhir dengan dia memperburuk keadaan. Namun, tepat ketika ketiganya hendak berbalik dan pergi, Kevin Ye tersenyum dingin dan berkata, saya menyarankan kalian bertiga untuk menunggu sebentar sebelum pergi. Liu Zihe tiba-tiba berbalik, wajahnya berubah menjadi hijau, Ye, jangan pergi terlalu jauh, seluruh aula emas dan giok ini hanyalah rumah makan, tidak seperti kantor polisi, jangan bilang kalian ingin menahan kami dengan paksa. Menahan. Aku tidak punya hak itu, tapi aku takut kalau kalian bertiga tidak bisa keluar dari istana emasku, kalian akan kembali. Aku, Liu Zihe bersumpah, aku tidak akan pernah melangkah setengah langkah ke aula giok emasmu lagi dalam hidup ini. Setelah itu, Liu Zihe memimpin dan berjalan keluar dengan wajah penuh amarah. Yu Qiao dan Fei Zhongli mengikuti dari belakang. Melihat punggung mereka, Kevin Ye hanya bisa tertawa dingin, dan berkata, hehe, kata-kata kesetiaan tidak masuk akal, kata-kata kesetiaan tidak masuk akal. Ouyang Tian sama sekali tidak menyadari situasi tersebut. Dia menempel dekat dengan Kevin Ye dan bertanya, Tuan Muda Ye, Anda? Kevin Ye tidak menjawab secara langsung, dia hanya berkata, Ouyang, apakah Anda pernah melihat seseorang menurunkan celananya? Ouyang Tian menatapnya kosong, sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Kevin Ye. Dan pada saat ini, di luar ruang pribadi, Liu Zihe berteriak keras, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Perutku sakit, perutku sakit. Dengan santai, Liu Zihe menarik seorang gadis cantik yang ada di sampingnya dan berkata, cepat beritahu aku, di mana kamar mandi di aula giok emasmu. Pada saat ini, Lu Guangyao mengikuti dengan wajah penuh kegembiraan. Melihat Liu Zihe yang wajahnya pucat, dia mengejek, Direktur Liu, bukankah kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki ke aula giok emas kami lagi? Mengapa kamu masih ingin pergi ke kamar kecil restoran giok emas kami? Aku pikir jika kamu cemas, kamu bisa keluar dan mencari tempat. Kami, seluruh kamar mandi aula makan emas dan giok tidak dapat menampung kalian bertiga Buddha besar. Kamu, pada saat ini, Liu Zihe memegang perutnya dengan satu tangan dan menunjuk Lu Guangyao dengan tangan lainnya. Dia sudah benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan nafasnya itu masih terpancar, sampai-sampai bahkan gadis pelayan di samping Liu Zihe membencinya. Pada saat ini, Kevin Ye juga berjalan keluar dari kotak pribadi dengan kepala dimiringkan.
Kevin Ye berkata sambil tersenyum saat dia menghadapi 3 orang yang hendak menarik celana mereka. Apa yang baru saja kukatakan? Kalian bertiga, kalian tidak bisa keluar dari aula giok emas kami, kalian tidak percaya padaku. Meskipun mereka bertiga merasa cemas dalam hati, otak mereka masih bekerja. Fei Zhongli memegangi perutnya, dan menatap Kevin Ye dengan kejam. Ye, itu kamu baru saja berada di piring. Kamu terlalu hina, apakah kamu tidak takut Lin Hai akan mengejekmu? Kevin Ye melambaikan tangannya dan tertawa. Bos Fei, jelas bahwa kalian tidak enak badan, apa hubungannya ini denganku? Jika kamu mengatakan itu, maka berhati-hatilah agar aku dapat menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kamu, yang bermarga Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ingat ini. Fei Zhongli memiliki ekspresi galak di wajahnya. Yu Qiao yang ada di samping sudah tidak dapat menahannya lagi. Kakak Fei, jangan buang-buang napas lagi dengan bocah nakal ini. Aku sudah tidak dapat menahannya lagi. Ayo, cepat ke kamar mandi. Kevin Ye menoleh, dan menatap pelayan cantik itu. Nona cantik, saya harus merepotkan Anda untuk membawa para senior ini ke kamar mandi. Dari kelihatannya, mereka seharusnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jika mereka bersemangat dan tidak dapat menahannya, maka celana mereka akan terlalu kecil dan mereka akan mengotori lantai kita. Kita berada di rumah makan, jadi kita harus menerima lebih banyak tamu di masa mendatang. Kevin Ye berkata sambil tersenyum. Meskipun pelayan cantik itu memiliki wajah penuh penghinaan, dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah bos. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata kepada Liu Zihe dan 2 lainnya, kalian bertiga, silakan ikuti saya. Meskipun Liu Zihe dan 2 lainnya sangat tidak mau tinggal di kuil giok emas lebih lama lagi, mereka tidak dapat menahannya lama-lama. Mereka bertiga berkeringat deras. Wajah mereka menjadi ungu saat mereka mengikuti gadis cantik di depan mereka ke kamar mandi. Di sisi lain, Lu Guangyao menatap Kevin Ye dengan ekspresi bingung. Kevin Ye berbalik dan menyeringai, apakah aku sudah bilang untuk membiarkan mereka pergi? Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum misterius pada Lu Guangyao dan mengaitkan jari-jarinya. Lu Guangyao segera mendekatkan kepalanya ke Lu Guangyao, hanya untuk melihat Kevin Ye membisikkan sesuatu padanya. Wajah Lu Guangyao berubah dari kecewa menjadi terkejut, dan akhirnya menjadi senyuman yang berarti. Itu juga berhasil. Kenapa aku tidak bisa? Dasar bocah nakal, cepatlah pergi. Cepat gerakkan tangan dan kakimu. Baiklah. Meskipun Lu Guangyao terkejut, dia bergerak sangat cepat. Dia lari dan menghilang. Terlebih lagi, saat Lu Guangyao berlari, dia mencibir dalam hatinya, jangan remehkan bos karena usianya yang masih muda, tetapi metodenya tidak ada habisnya. Hehe, aku tidak pernah menyangka dia benar-benar akan menjadi bos seperti itu. Sepertinya kehidupan masa depanku akan sangat menarik.